sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Ratna Susi Rahayu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Terdengar, Bu, tapi kelihatan terdengar jauh, sangat jauh. Sangat jauh. Iya. Terima kasih. Tapi terdengar. Pada siang ini kami diberikan kesehatan dan Kurang terdengar, Bu. kurang. Halo, Teh. Ya, Bu. Kurang jelas, Bu. Mohon mic-nya. Halo, Teh. Ya, Bu. Ya, sudah terdengar? Kecil, Bu. Kecil. Benar. Bu itu. Halo, sudah terdengar suaranya? Ya, Bu. Dilanjutkan, Bu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bergabung bersama dalam forum yang sangat luar biasa. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak lupa juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di detik-detik terakhir minggu-minggu terakhir puasa ibadah Ramadan kegiatan ini. Bapak Ibu semuanya, terima kasih kesempatannya. Selamat kepada teman-teman bisa bergabung dalam forum ini, di mana forum ini sangat kita butuhkan dan sangat dibutuhkan oleh semuanya. Kita tahu bahwa salah satu peran penting dalam menunjang keberhasilan program kesehatan adalah komunikasi. Kalau istilahnya apapun programnya, selalu teman-teman fokus dengan strategi komunikasinya menjadi mitra kerjanya. Nah, komunikasi dan perubahan perilaku ini sangat kita butuhkan untuk mendukung beberapa program, semua program kesehatan, khususnya untuk menghadapi hambatan-hambatan sikap, perilaku, ataupun pengetahuan dari masyarakat untuk bisa merubah perilaku-perilaku yang tidak mendukung program kesehatan. Unit unit apa ya? Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap, keyakinan maupun individu yang berisiko mengubah menjadi perilaku sehat
dengan menggunakan berbagai macam media ataupun saluran atau sedangkan bentuk dan perilaku itu banyak hal ya. Banyak hal kita tahu, ada bentuk advokasi, ada mobilisasi, edukasi ataupun motivasi, dan banyak lagi bentuk-bentuk kegiatan yang bisa mendukung perubahan perilaku. Yang target antaranya juga banyak perilaku dari individu maupun masyarakat. Tetapi kita berharap bahwa dengan perubahan perilaku ini tidak hanya sekedar kita merubah perilaku secara perorangan, tetapi mengusahakan juga adanya transformasi ilmu dari suatu kelompok lingkungan sosial di tempat di mana perubahan itu yang akan kita lakukan. Nah, dari program ini, kegiatan ini, praktek pelatihan singkat yang dikemas dalam coaching klinik pada siang hari ini adalah sangat baik sekali, sangat mendukung, sangat penting manfaatnya sebagai bimbingan singkat kita semuanya untuk berlatih bersama dalam suatu kelompok yang bertujuan untuk lebih meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan, kecakapan di bidang-bidang tertentu yang pada kesempatan hari ini adalah di bidang kesehatan, di mana tidak menutup kemungkinan juga ada di bidang-bidang yang lain, sehingga kita akan mendapatkan wawasan baik secara pribadi maupun secara organisasi dengan cakupan yang luas, tentunya tidak hanya dari aspek kesehatan, mungkin juga dari aspek gaya hidup yang mungkin saat ini ketahui juga. Kemudian pengendalian emosi juga penting ya, karena ketika kita melakukan proses perubahan perilaku, kita sangat dibutuhkan untuk kesabaran, ketelatenan, kedisiplinan, kemudian juga mengendalikan emosi yang kita hadapi karena masyarakatnya beragam, agar apa yang kita inginkan bisa tercapai. Karena kita tahu proses perubahan perilaku itu tidak serta-merta begitu bisa diwujudkan, butuh proses waktu yang panjang, sehingga kita perlu melakukan kegiatan berulang, perlu kesabaran dan perlu ketelatenan dan semangat untuk tetap kita konsisten apa yang menjadi tujuan kita. Nah, di mana pada kesempatan ini, pada saat ini kita akan berfokus pada perubahan perilaku untuk membentuk perilaku bagi anak nasional. Nah, ini suatu tantangan yang luar biasa di era pandemi yang masih belum berakhir. Tentunya capaian target imunisasi data lengkap untuk balita masih banyak kendala, sehingga dibutuhkan dukungan dari kita semuanya untuk terus melakukan edukasi, promosi, motivasi agar program yang ini bisa tercapai sesuai dengan target yang kita harapkan. Nah, itulah pentingnya pada kesempatan hari ini, karena proses perubahan perilaku itu sangat dinamis, selalu ada perubahan, selalu ada perbaikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan kita tahu bahwa proses perubahan perilaku itu suatu ilmu dan ilmu dari yang harus berganti-ganti sesuai dengan program yang akan kita bawa. Seni bagaimana kita menyampaikan pesan, menyampaikan harapan dengan menggunakan media yang kita miliki agar apa yang kita sampaikan
menjadi diterima oleh masyarakat, kemudian mereka tahu, setelah tahu mereka akan mau dan berproses untuk melakukan perubahan perilaku. Yang perlu kami sampaikan kepada semua yang mudah-mudahan dari kegiatan ini kita bisa mengoptimalkan upaya kita untuk melakukan promosi perubahan perilaku, dan tentunya kita juga perlu melakukan evaluasi ya, melakukan evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan. Apakah sejauh mana tingkat keberhasilan dari perubahan perilaku yang ingin kita capai, apa kekurangan-kekurangan kita, kemudian bagaimana upaya untuk memperbaiki ke depannya. Tentunya juga perlu adanya kita melakukan identifikasi dari apa yang sudah kita lakukan, dukungan yang sudah kita peroleh, teknik-teknik komunikasi yang kita gunakan masih perlu diperbaiki lagi, yang pada kesempatan ini teman-teman akan mendapatkan banyak ilmu dari narasumber yang akan menyampaikan pada siang hari ini. Itu mungkin yang kami sampaikan, karena waktunya juga sangat singkat. Kami berharap kegiatan ini bisa konsisten, bisa tetap berlangsung dengan pertukaran ilmu, pertukaran materi dari berbagai pihak, dari teman-teman yang semuanya insya Allah mempunyai keahlian, mempunyai teknik yang berbeda-beda, semuanya mempunyai keterampilan masing-masing yang bisa di-share, disaling tukar informasi pada forum ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat berproses mengikuti kegiatan ini. Tetap kita semangat, tetap kita optimis, apa yang akan kita lakukan bermanfaat untuk program-program kesehatan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, coaching klinik perubahan perilaku, komunikasi perubahan perilaku pada kesempatan hari ini bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ketua PPP KMI Pacitan. Terima kasih juga telah berkenan berkontribusi dalam pemberian sertifikat kepada peserta nanti. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman dari ICT Watch yang telah bersedia memberikan fasilitas link Zoom sehingga kita dapat melaksanakan acara pada siang hari ini. Masih ada Bu Lia yang bergabung bersama kita di sini. Masih Bu Ami. Barangkali ada yang disampaikan mewakili dari teman-teman ICT Watch, Bu, silakan. Baik, terima kasih Bu Ami dan teman-teman panitia. Sebelumnya saya mewakili ICT Watch juga terima kasih banyak. Hari apa? Sudah bisa ikut andil dalam kegiatan coaching kliniknya Mas Pisang ini. Untuk bagi para peserta coaching klinik Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti kegiatan ini yang pastinya ilmunya sangat bermanfaat untuk kedepannya dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selamat mengikuti kegiatannya sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih Bu Ami. Saya izin live duluan, mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai akhir karena saya ada Zoom meeting lain dan mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kameranya. Oh iya, ya terima kasih Bu Lia. Baik, terima kasih Bu Ami dan teman-teman. Di tempat yang lain. Acaranya lancar. Ya, dadah. Ya, amin. Dan saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu
Bapak dan Ibu dan teman-teman semua seperjuangan promotor kesehatan yang ada di forum ini. Halo Bapak Ibu. Halo. Dan juga para Halo. 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 juga. Hai, halo juga. Terima kasih. Sehat-sehat semua, nggih. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selain saya membaca di list registrasi pendaftaran banyak dari promotor kesehatan, juga ada dari para penggiat serta penggerak sosial di masyarakat, kader, dan juga relawan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kapasitas Zoom kami hari ini hanya mampu menampung 500 peserta, tapi sepertinya masih banyak yang belum bergabung. Kita tetap mulai acara sambil menunggu yang lain bergabung. Peserta berasal dari Sabang sampai Merauke ada di sini. Ini Masya Allah pesertanya ada dari Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, bahkan ada yang dari Papua. Ada yang hadir dari Papua di sini? Halo, Papua. Halo. Halo. Ada Ibu Paskalina di sini. Apakah Halo, sudah ada hadir? Bu. Wah, ada Ibu Paskalina dari Papua. Mau ngobrol sedikit boleh Bu ya? Sesuai dengan tema kita hari ini. Halo. Ya. Bu, bagaimana dengan pelaksanaan imunisasi? Oh, iya. Bagaimana dengan pelaksanaan imunisasi untuk anak di Papua selama pandemi ini, Bu, kemarin? Oke. Dengan adanya pandemi kemarin, berpengaruh ataukah tidak terhadap pelaksanaan vaksinasi terhadap anak, Bu? Ibu Paskalina. Mungkin dari teman-teman Papua yang lain, karena jauh sendiri ya, jarang kita bisa bertemu dan berjumpa dengan teman-teman di Papua. Mungkin teman-teman Papua yang lain. Terputus kayaknya. Kita lanjutkan saja ya. Mungkin kita ngobrol dengan Bu Paskalina nanti mungkin di akhir acara. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu. Teman-teman, berkaitan dengan bulan imunisasi anak nasional ini, pemerintah mempersiapkan kaitannya dengan karena adanya cakupan imunisasi yang mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, selain adanya aturan pembatasan kegiatan serta jumlah tenaga kesehatan yang terbatas karena juga harus membantu di tim COVID. Nah, ini salah satunya membuat orang tua enggan ke fasilitas kesehatan karena takut tertular COVID-19. Nah, kita nanti akan belajar lebih dalam lagi bagaimana tentang teknik komunikasi apabila menghadapi kasus-kasus seperti ini. Kita sudah bergabung narasumber kesayangan kita semua di sini, Bapak Risang Rimbat Maja. Halo, Pak Risang. Halo Bu Ami. Selamat siang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik-baik. Bulan Ramadan jadwalnya justru pada merayap ya Pak. Oh iya, tapi Jakarta udah mulai lenggang sekarang, alhamdulillah. Oh, iya. Mungkin teman-teman di daerah yang kedatangan orang Jakarta ya. Iya. Halo Pak Risang. Bapak Risang Rimbat Maja ini beliau adalah spesialis komunikasi perubahan perilaku dari UNICEF Indonesia yang akan berbagi dengan kita semua tentang komunikasi pendukung bulan imunisasi anak nasional atau BIAN. Ya, silahkan Pak Risang, izin mic-nya saya oper ke Pak Risang. Ya, ketangkap. Terima kasih Bu Ami dan teman-teman PPKMI di Pacitan dan juga teman-teman yang mengikuti acara via Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Risang. Buah pisang, buah kedondong, P-nya pisang diganti jadi Erdong. Risang nama saya. Dan sekarang saya bekerja di UNICEF untuk urusan komunikasi perubahan perilaku.
Nah, mohon izin Ibu Bapak, mungkin beberapa saat ke depan saya pengen sharing-sharing terkait dengan komunikasi untuk dukungan terhadap BIAN atau bulan imunisasi nasional. Tadi Bu Ami sudah sampaikan sejumlah konteks ya situasi di mana kita saat ini sedang berada dalam situasi pandemi, tapi alhamdulillah sudah mulai turun ya. Beberapa waktu lalu sempat di bawah 500, kemarin naik lagi 600 kasus positif yang dilaporkan oleh pemerintah. Tapi paling tidak ini jauh lebih menggembirakan ketimbang ya, masa-masa luar biasa dulu ya, bulan Juni, Juli sampai puluhan ribu gitu ya, luar biasa. Tapi sekarang udah mulai turun, Ibu Bapak, moga-moga situasinya terus berlangsung melandai sampai kemudian kita berproses menuju status yang lebih menyenangkan buat kita ya. Itu yang katanya status endemi. Nah, izin saya untuk share screen ya, untuk memulai sharing saya. Ini sebetulnya kalau waktunya terbatas ya, seperti siang hari ini, kita mungkin sampaikan beberapa poin, selebihnya dalam bentuk menu ya, Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa nanti perdalam di coaching klinik selanjutnya kalau berkenan ya. Jadi nanti mungkin coaching klinik berikutnya kita bisa fokus spesifik di isu-isu tertentu yang menurut Ibu Bapak itu lebih penting ya. Tapi cuma memberikan gambaran dulu Bapak Ibu ya sekalian ya. Kalau kita bicara komunikasi untuk PIAN itu sebetulnya ada konteks yang membuat kita tuh butuh betul kegiatan-kegiatan komunikasi ya. Ada sejumlah hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya, satu ya, kita perlu antisipasi serangan hoax. Ini perlu kita antisipasi, ya. Bahkan kalau per hari ini itu udah masuk bukan pencegahan lagi ya, tapi udah harus penanganan, ya. Karena beberapa hari belakangan sudah masuk itu ke gadget-gadget dari orang tua, hoax-hoax. Ya mungkin yang menyampaikan adalah lembaga resmi ya, artinya lembaga yang formal, ada badan hukumnya. Tetap yang disampaikan kontennya itu mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contoh misalnya imunisasi itu menyebabkan gangguan reproduksi pada anak misalnya, ya itu yang disampaikan oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Itu bukan Komnas Komisi Negara, tapi Komnas versi swastanya gitu ya. Bang Aris. Nah, itu udah mulai sampai itu ke gadget warga dan mulai bertanya-tanya mereka, ini benar nggak sih? Benar nggak sih? Dan kenapa kita perlu mengantisipasi serangan hoax? Karena juga kenyataan bahwa sebagian besar warga kita itu masih tergolong rentan, Bapak Ibu. Jadi kami punya survei yang rutin dilakukan, ya setahun 2 kali biasanya ya. Itu kita tanya tentang pengalaman dan respon warga terhadap hoax. Yang kami bisa simpulkan, kalau untuk survei terakhir bulan Desember 2021 itu teridentifikasi 39%, ya, hampir 40% ya. Itu yang kita kategorikan sebagai orang yang rentan. Rentannya di mana? Rentannya adalah orang tersebut tidak bisa membedakan mana hoax, mana bukan. Orang tersebut menelan mentah-mentah semua informasi yang masuk. Ya. Jadi dianggapnya benar. Nah, ini bahaya. Memang ada kelompok-kelompok lain seperti penyebar. Penyebar jumlahnya di kuartal keempat naik nih jadi 7%. Jadi ada orang sejumlah 7% ya dari populasi survei kami itu yang tahu bahwa yang diterima adalah hoax, tapi dia malah menyebarkannya, menyampaikannya ke orang lain, ya. Tinggi. 7% lumayan, itu dampaknya bisa kemana-mana itu ya. Cuma sebagai intervensi ya, kita kayaknya nggak bisa atau sulit nih mengotak-atik yang penyebar ini. Kenapa? Karena biasanya mereka itu sudah punya sikap value yang sangat kuat, bahkan sudah cenderung ideologis. Jadi ketimbang kita capek ngurusin ini, lebih baik kita fokus di sini, Bapak Ibu, di kelompok-kelompok rentan. Ya, jadi ini satu,
konteks yang kita hadapi. Kita perlu antisipasi serangan hoax. Apalagi, nah ini bisa terkait ataupun tidak terkait dengan hoax. Ya ada kalanya terkait ya. Itu kita perlu menurunkan kekhawatiran orang tua terhadap perceived KIPI. Jadi survei-survei yang kami lakukan itu selalu menemukan bahwa yang menjadi kendala orang untuk mengimunisasi anaknya atau bahkan dalam konteks COVID mengambil vaksin COVID-19 itu kekhawatiran terhadap perceived KIPI. Kita nyebutnya perceived KIPI ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ntar ngomong sama ahli kan, wah KIPI itu apa? Sang KIPI kan cuma panas badannya, demam selama beberapa hari, terus nanti pegel-pegel, terus ada apa sakit di tempat suntikan, ya kan macam gitu-gitu aja. Cuma saya bilang, Pak Prof, ini kita bukan bicara KIPI versi medis, bukan. Tapi ini adalah perceive KIPI, perceive efek samping atau efek samping yang dipersepsikan sama orang tua. Nah, kalau menyangkut persepsi, itu bisa kemana-mana, nggak keruan. Ada yang melihat imunisasi itu membuat lumpuh. Lumpuh, anaknya kalau diimunisasi jadi lumpuh. Pernah itu, ini udah kejadian agak lama, tapi masih mengakar di masyarakat di satu kabupaten di Maluku, ya di daerah sana lah. Teman-teman peneliti bercerita itu ada satu desa yang tidak mau anaknya diimunisasi karena ada pengalaman dulu ketika ini dulu ya kita bicara dulu waktu yang lama ketika beberapa anak imunisasi ada 3 yang kemudian lumpuh. Sebetulnya penjelasannya adalah waktu itu polio masih bergentayangan. Jadi ada kemungkinan besar sebetulnya sudah masa inkubasi, terus kemudian ditambah pula dengan imunisasi gitu. Jadi berbarengan sebetulnya. Itu menurut pandangan para ahli. Tapi nggak peduli itu di masyarakat. Yang penting kan masyarakat mempersepsikan bahwa imunisasi itu menyebabkan kelumpuhan. Ada yang mempersepsikan bahwa imunisasi itu membuat anak jadi mati dan sebagainya. Nah itu persepsi yang harus ditangani. Jadi dalam kaitannya dengan menurunkan kekhawatiran orang tua terkait dengan KIPI, itu bukan bicara tentang KIPI dalam pengertian medis, tapi ini adalah KIPI dalam pengertian persepsi. Nah, ini wilayahnya teman-teman Promkes, wilayahnya teman-teman yang bergerak di bidang edukasi. Nggak bisa mengedukasi masyarakat dengan mengatakan hal yang medis begitu saja gitu, tidak bisa. Ini wilayah kerjanya Promkes ya. Nah, apalagi yang menjadi situasi yang perlu kita ikut nimbrung ya. Ini teman-teman, kita kayaknya perlu juga menguatkan kepercayaan diri teman-teman nakes atau vaksinator dalam mempersuasi orang tua. Ini ya, secara khusus ini adalah imunisasi ganda ya, yang menjadi salah satu tema pokok atau jenis paket ya yang utama dalam BIAN. Imunisasi ganda, suntik kiri kanan, lalu tetes, 3 kali. Bagi kebanyakan vaksinator, mempersuasi orang tua ya untuk imunisasi ganda itu bakal menyulitkan mereka pandang. Bahkan mereka melihat kemungkinan ada kegagalan dalam persuasi itu. Bahkan lebih lanjut, jangan-jangan membuat orang tua itu malah lari. Jadi bukan hanya imunisasi ganda saja yang tidak berhasil dilaksanakan, tapi berarti satu pun imunisasi bisa gagal. Nah, kekhawatiran itulah kemudian membuat vaksinator merasa deg-degan, ya. Ada yang mencoba sedikit, terus kemudian sebentar gitu, terus kemudian orang tuanya tidak menolak, ya sudah tidak apa-apa. Mundur teratur. Nah, kita perlu cari cara untuk membangun kepercayaan diri, termasuk juga membantu proses komunikasi sehingga teman-teman vaksinator bisa lebih lancar mempersuasi orang tuanya, ya. Nah, yang jelas Bapak Ibu, untuk mempersuasi imunisasi
itu tidak bisa hanya on the spot. Ini prinsip kita ya. Ini prinsipnya Promkes deh ya. Jadi nggak bisa kita itu mempersuasi di tempat pada saat itu. Jadi orang tua datang ke layanan kesehatan, dia belum pernah mendengar tentang imunisasi ganda. Dia belum pernah dijelaskan apa manfaatnya, pentingnya apa, dan sebagainya. Lalu tiba-tiba di layanan, ditodong, "Bu, anaknya nanti diimunisasi ganda ya." "Oh, apa itu?" "Jadi nanti disuntik kirinya, lengan kanannya juga, terus ditetes." Ya, atau mungkin di pahanya juga. Wah, kemungkinan besar itu ditolak. Kita menyebutnya sebagai on the spot communication. Ini bukan tanpa bukti. Paling tidak kalau kita analogikan kegiatan-kegiatan yang selama ini UNICEF lakukan, kan UNICEF itu Ibu, Bapak kan dananya dari beragam sumber ya. Salah satunya juga dari warga. Jadi ada teman-teman timnya UNICEF yang pergi ke mall, pergi ke jalanan yang ramai, terus ngajak ngobrol orang, mempersuasi dengan harapan mereka mengeluarkan dompetnya, lalu kartu kredit dan kemudian tanda tangan. Ya, saya bersedia untuk menyumbang secara teratur sebulan sekali dengan jumlah sekian. Nah, itu namanya communication on the spot ya, on the spot communication. Apakah berhasil? Ada keberhasilannya. Cuma rasionya itu bisa 1:30. Artinya kalau 30 orang kita ajak ngobrol, 1 berhasil. Nah, kita nggak mau dong mengalami itu di Bian. 30 orang tua yang datang cuma 1 yang berhasil mau imunisasi ganda. Nggak bisa gitu. Ya, tidak efisien itu, kerugiannya banyak. Maka itu kayaknya untuk Bian ini kita perlu melakukan pembabakan terlebih dahulu, ya. Ada komunikasi ya selama Bian yang 4 minggu atau mungkin nanti diperpanjang ya. On the spot adalah salah satu dari masa ajang imunisasi Bian. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita perlu melakukan promosi. Berapa lama? Ya kalau promosi sih nggak usah terlalu lama, mungkin 2 minggu ya sebelum kegiatan kampanye itu atau imunisasinya dilaksanakan, atau seminggu sebelumnya. Jangan terlalu lama, kalau terlalu lama entar orang lupa ya. Nah, sebelum itu tentu saja kita perlu persiapan ya. Lalu nanti sudah masuk hari H, itu sebulan, itu Biannya sebulan, namanya bulan imunisasi anak nasional. Nah, selama Bian itu juga, itu adalah ajang promosi kesehatan, ajang komunikasi yang penting. Jadi jangan lupa di sini ada kegiatan-kegiatan komunikasi yang perlu kita lakukan. Nah, setelah itu baru masa monitoring dan evaluation. Atau mungkin kalau setelah Bian itu berarti kita bicara tentang feedback atau lesson learn dari kegiatan-kegiatan kita ya. Nah, secara detail, nah kira-kira nih ya Ibu Bapak ya, secara detail bagaimana yang bisa kita lakukan. Kalau sebelum Bian, kalau sebelum agak susah ya, karena kita kan Biannya bulan Mei ya. Tapi paling enggak coba kita desain cepat komunikasi perubahan perilaku yang mau kita lakukan. Siapkan armada komunikator. Jadi hal kayak gini dilakukan sebetulnya sebelum Bian ya, jangan pada saat Bian, nanti terlambat ya. Atau kita buat edukasi juga bisa, tapi edukasinya yang fundamental. Jadi gini, kalau imunisasi itu adalah sebuah bagian atau sebuah cara untuk menjaga kesehatan atau membuat anak terhindar dari kesakitan, maka itu kan di dalam framework-nya ada cara-cara lain kan. Ada gizi seimbang, ya, ada kebersihan, ya, atau dalam konteks COVID ada jaga jarak, masker, ya, atau ada pemeriksaan segera, ya, kalau misalnya ada gejala, itu termasuk juga preventif, promotif, lini berikutnya ya. Nah, edukasi-edukasi yang sifatnya lebih fundamental bisa dilakukan sebelum masa 2 minggu ini ya. Semacam literasi kesehatan atau literasi digital dan sebagainya ya. Dan termasuk menggalang dukungan pemangku kepentingan. Ini butuh proses. Apalagi kalau Pak Yainya
Pak Pendetanya belum terlalu mengenal imunisasi, ya, belum mantap betul, maka itu perlu proses advokasi. Jadi jangan letakkan itu di dalam kegiatan promosi yang 2 minggu itu, ya, kalau bisa. Kalau belum dan ini ya apa boleh buat ya. Nah, promosi yang sebelum, masa Bian, itu kita bisa mengedukasi masyarakat kembali terkait dengan lebih spesifik imunisasi dan hoaks, dan sekaligus mengajaknya untuk layanan kesehatan, ya. Nah, seperti saya bilang tadi, waktu Bian, ini kesempatan juga berkomunikasi untuk ngajak tetap, ya, dan membuat orang tua yang datang itu senang dan puas. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melahirkan promotor promotor dari kalangan orang tua sendiri. Ini adalah promotor-promotor yang penting. Kenapa begitu? Karena kalau isunya adalah kekhawatiran akan adanya KIPI, persepsinya ya, maka dengan melihat temannya, melihat tetangganya, oh ternyata tidak apa-apa ya, wah saya sehat aja ternyata, nggak apa-apa tuh, ah ini yang diterima di apa berita ini hoax nih nggak bener nih. Nah itu bisa kita dapatkan. Bahkan mereka ya para promotor dari orang tua sendiri itu jauh lebih efektif, garis bawahi ya Ibu Bapak ya, daripada kita mengomunikasikan data-data, riset dengan tokoh kesehatan dan sebagainya untuk kekhawatiran ya, untuk kekhawatiran ketakutan. Maka teman-teman sendiri, tetangga, saudara itu jauh lebih efektif mempengaruhi sikap dan perilaku orang ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan menciptakan promotor imunisasi dari orang tua sendiri ya. Ini kalau di marketingnya Bapak Ibu ya, itu ada pemahaman bahwa menciptakan happy customer itu penting. Atau satisfied customer, customer yang senang, customer yang puas. Kenapa begitu? Karena mereka akan menceritakan ke orang lain. Nah, menghindari customer yang tidak puas, bahkan marah, itu juga pentingnya minta ampun. Kenapa? Karena mereka akan menceritakan ke lebih banyak orang. Ya, survei-survei mengatakan misalnya kalau customer ini tergantung produknya sebetulnya ya, tergantung servisnya. Tapi taruhlah ini general. Kalau satu customer yang happy, satisfied, yang puas, dia akan kabari 9 orang. Wah. Tapi kalau yang tidak puas, 22. Bahkan ada survei-survei lain yang mengatakan berbeda, tapi tetap bahwa yang unsatisfied, unhappy, bahkan angry, wah itu akan menyebarkan ke lebih banyak orang. Maka itu Ibu Bapak menciptakan orang tua yang senang, yang puas itu menjadi penting sekali, ya. Jangan cuekin orang tua yang datang. Jangan kasih muka masam, jangan. Mau dia mengambil imunisasi ganda atau enggak, buat happy. Itu penting. Ya, buat senang. Dengan cara apa? Kasih duit. Ya enggak lah, enggak punya duit kita. Kasih kue, ya tergantung ada enggak kuenya. Ya kalau misalnya tidak ada yang kita bisa berikan secara benda gitu ya, ya layanannya, interaksinya, senyum kita, perhatian kita, kontak mata kita, pertanyaan kita buat menyenangkan. Kalau sudah senang, ya nanti dia akan menjadi happy customer. Itu targetnya kita ya, Ibu Bapak ya. Nah, di masa kampanye Bian ini juga perlu kita merespon hoax. Jadi nanti akan kita temui Ibu Bapak orang tua yang tidak mau karena sudah termakan hoax. Nah, gimana caranya? Gimana berkomunikasinya? Ya, ntar kita bisa bahas ya. Dan yang terakhir, setelah masa pelaksanaan berakhir, kita bisa mengumpulkan pembelajaran. Jangan lupa Bapak Ibu ya, kita kumpulkan pembelajarannya. Supaya apa? Supaya jadi pembelajaran di tahun atau di masa berikutnya ya. Memelihara dukungan juga penting.
jangan lupa itu kader-kader, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sudah membantu, ya kita kasih terima kasih dan apresiasi, gitu ya. Nah, coba kita sekarang, ini jadi temanya sebetulnya banyak ya Bapak Ibu bahasan kita. Mungkin kalau untuk kesempatan hari ini kita parsial ya, ambil beberapa bagian yang menurut kita mungkin paling penting ya. Tapi nanti kita bisa bahas kembali di coaching klinik berikutnya ya. Ini misalnya, ini contoh kegiatan-kegiatan komunikasi yang bisa kita lakukan ya. Dan kita bisa bahas nanti teknik-teknik komunikasi yang terlibat di masing-masing kegiatan. Di belahan pertama, saya asumsikan ini adalah kegiatan-kegiatan untuk promosi. Yang sebelah kanan itu adalah kegiatan-kegiatan selama masa Bian yang 4 minggu itu. Kita bisa melakukan promosi dengan mobile education, mobil boleh. Jadi keliling-keliling kampung, ya, mengumumkan tentang Bian, boleh, ya. Tapi juga perlu edukasi-edukasi yang sifatnya lebih intensif, ngobrol-ngobrol di posyandu, ya, atau mungkin kunjungan rumah. Kalau kita tahu desanya itu kayaknya agak susah, ya selain rame-rame gitu ya, woro-woro kayak gitu ya, datangi mungkin ya. Pasang banner, bagi leaflet, poster, boleh. Cuma hemat saya, jangan dijadikan andalan. Wah, kita udah bagi-bagi 1.000.000 leaflet. 1.000.000 leaflet, Bapak Ibu, itu sebetulnya tidak akan efektif kalau dia merasa tidak percaya. Supaya percaya gimana? Ini orang kita ya Bapak Ibu ya. Orang kita itu dalam komunikasi seringkali mengandalkan orang langsung, ketemu langsung, ngobrol langsung. Itu adalah komunikasi yang tingkat keterpercayaannya paling tinggi. Jadi jangan lupakan juga komunikasi-komunikasi tatap muka, buat pertemuan, buat sesi edukasi langsung, atau kunjungan rumah, atau ke pasar, dan sebagainya. Pasar penting. Terutama di daerah-daerah di mana pasar itu menjadi sumber informasi. Ya, penting itu Bapak Ibu. Di beberapa tempat yang saya perhatikan, pasar itu jadi sumber informasi loh. Jadi obrolan di pasar ya, gosip-gosip, omongan-omongan, itu akan dibawa ke kampung-kampung. Ya jangankan di daerah, di Jakarta pun begitu, di kota besar pun begitu. Omongan di mall misalnya, sesuatu yang baru yang dilihat di mall diomongin juga kan sama teman-teman yang lainnya. Jadi kalau misalnya, ini pembelajaran dari dulu kampanyenya polio ya, yang pertama dulu di beberapa belahan negara, terutama dunia barat, itu di toko-toko ya, di toko-toko. Cuma sesederhana nempelin ini, pengumuman atau pengingat di kertas HVS A4. Cuma gitu aja ditaruh, ditempel di luar tokonya. Ya, semua toko menempel itu. Jangan lupa imunisasi ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Jab itu suntikan itu ya. Jangan lupa jabnya ya. Cuma gitu aja. Ingat imunisasi anak. Tapi itu ditaruh di semua toko. Di luarnya itu loh, di kacanya. Nah, hal-hal yang kayak gitu simple. Tapi itu mengingatkan. Dan jangan-jangan itu dibawa ke kampung masing-masing untuk dibicarakan. Ya aku tadi ke mall, banyak itu loh, banyak pengumuman supaya kita mengimunisasi anak. Ya apa itu ya? Tapi bahaya ya enggak. Tapi kok semua orang ngomongin ya. Nah, hal yang kayak gitu kita perlu buka ya dialog untuk bicara tentang imunisasi. Jadi sesederhana itu bisa kita lakukan ya. Gimana dengan media sosial, WhatsApp dan sebagainya? Silahkan itu juga bisa. Terutama WhatsApp grup dengan orang tua itu mulai kita ramaikan ya. Sosial media gimana? Boleh, asalkan bisa nyantel ke warga ya. Sosial media kan bisa entah berantah ya, kita posting terus kemudian itu nyantelnya ke siapa nggak tahu. Tetapi kalau kita bisa cantelkan atau kaitkan ke handphonenya warga, nah itu penting. Gimana caranya? Ya bisa aja. Kita punya linknya, kita bagi ke warga. Ada kelompok anak muda yang bertugas buat video tentang imunisasi, terus dia juga mempromosikannya di masyarakat, di share linknya. Nah itu contoh menyantelkan
ya. Nah, yang sebelah kanan nih ya, Bapak Ibu ya, kita gerak ke sebelah kanan ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan selama masa pelaksanaan BIAN. Edukasi di ajang imunisasi. Oh, ini penting banget. Penting untuk menciptakan promotor ya, promotor di kalangan warga sendiri. Atau juga untuk menjelaskan tentang KIPI supaya orang tua tidak khawatir ya. Dijelaskan, didampingi di situ. Kalau ditanya dijawab yang baik. Disinilah apa momen-momen itu ya. Ini saya buat gambar odong-odong nih Bapak Ibu yang sebelah kanan nih. Orang tua datang kita jemput lalu pergi sama-sama ke layanan kesehatan. Ini sebenarnya cuma pengen ilustrasikan saja. Kalau kita sudah dapat early adapter, konsep komunikasi namanya early adapter ya, yang diffusion innovation-nya Everett Rogers kalau Ibu Bapak ingat ya. Difusi inovasi ya. Jadi menyebarkan inovasi. Ada di masyarakat itu kelompok-kelompok yang namanya early adapter. Itu orang-orang yang mudah menerima perubahan, orang-orang yang mudah menerima inovasi. Ini ada imunisasi ganda nih. Oh ya mau dong, saya mau. Itu mudah. Ada itu. Tapi ada juga yang kelompok-kelompok yang lihat-lihat dulu. Lihat dulu ah. Nah, lihat dulu. Lalu ada yang memang sukar digerakkan. Biasanya pengalaman berdasarkan survei ya, itu menunjukkan yang betul-betul susah digerakkan itu sedikit Bapak Ibu. Dikit. 10%-an ya. Bisa dikit. Yang banyak apa? Yang banyak itu yang ragu-ragu. Lihat dulu ah. Ah, hati-hati ntar gini. Dia belum mengkristal sikapnya, tapi masih ragu-ragu. Nah, catatan kami adalah kita harus hati-hati men-treat orang yang ragu-ragu itu. Dan yang kedua, kita harus memanfaatkan betul yang namanya early adapter atau mereka yang wah mau duluan mengadopsi perilaku. Ya. Kita harus promosikan itu. Kita harus benar-benar treat agar mereka puas dan mau mempromosikan ke yang lain. Caranya gimana? Ini salah satunya nih. Ini terutama kalau early adapternya belum betul-betul mantep ya. Kita treatmentnya tuh bagusnya full service. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa misalnya ini adalah imunisasi yang aman kok, nggak apa-apa kok. Ayo. Dan saya bertanggung jawab. Nggak cuma imunisasi terus kemudian kita lepas begitu aja. Enggak. Makanya kita buat edukasi sebelum kegiatan imunisasi itu. Dijelaskan, didialogkan, tanya jawab. Terus buat early adapter, kita anterin. Sampai yang lain pada ngeliatin, iya ada apa itu ya, mau kemana tuh mereka? Ya, di layanan kesehatan, wah dipuaskan. Kalau tersedia bahkan ya, kalau belum makan, ayo makan dulu anaknya, ini ada roti ini, ayo pada makan. Terus kemudian waktu pulang diantar. Setelah sampai rumah beberapa hari kemudian didatangi, ditanya, gimana kabarnya Bu anaknya? Sehat-sehat nggak? Ada apa-apa nggak? Perhatian penuh. Full service. Ini khusus buat ini ya Bapak Ibu ya. Yang kalau misalnya kita ketemu kok cuma dikit, kebanyakan ragu-ragu. Nanti yang lain akan melihat dengan mata kepala sendiri. Nah ini jauh lebih penting daripada omongan para ahli sekalipun. Kalau melihat dengan mata kepala sendiri, perhatian yang kita berikan, melihat tidak ada apa-apa, tidak ada KIPI yang mereka khawatirkan, maka ini bisa memotivasi mereka yang tadinya ragu-ragu untuk bergabung bersama mengikuti imunisasi. Ya, nah ini jadi Bapak Ibu untuk kalau kegiatan-kegiatan selama masa BIAN. Tentu nanti Ibu Bapak bisa tambahkan ya sharing di sini ya. Nah, kalau sebenarnya saya pengen tawarkan nanti mungkin kita bisa bahas di minggu berikutnya misalnya. Tapi sekedar menyentuh saja ya, menyinggung dikit. Misalnya kalau kita mau melakukan kegiatan dengan mobile education car, ya bisa pakai motor juga sih sebetulnya, nggak harus mobil. Atau pakai odong-odong yang didorong juga bisa. Atau kita bisa gerak-gerak sendiri pakai toa pun bisa.
Jadi maksudnya sih lebih mobile aja, pindah-pindah tempat ya. Pindahnya pakai apa silakan bebas. Nah, itu biasanya prinsipnya ya Bapak Ibu, ada 2 yang penting kita lakukan, yaitu engagement dan repetition. Ya. Engagement itu maksudnya kita jangan ngomong sendiri gitu, "Halo halo Bapak Ibu, bentar lagi nanti ada Bian nih minggu depan datang ya. Jangan lupa ya Bian ya, bulan imunisasi anak nasional." Nah, itu tanpa engagement, ya. Usahakan di selama menyampaikan informasi itu kita bangun engagement, ya. Artinya komunikasinya dua arah. Mungkin kalau dialog susah tapi 2 arah lah ya. Kita sapa, "Bapak yang lagi pegang anak ini, yang lagi gendong anak, apa kabar, Pak?" "Pak, baik." Nggak kedengeran cuma tangannya gini, "Oh, moga-moga sehat ya. Ini buat Bapak yang lagi gendong anak sama bapak-bapak yang lain juga. Jangan lupa ya, minggu depan ada BIAN, bulan imunisasi anak nasional, bla 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 bla." Jadi ada engagement, disapa. Bisa kita minta request juga nggak apa-apa. Saya kalau teman-teman sama relawan itu, teman-teman relawan tuh, yuk kita rada paksa aja. "Coba Bapak Ibu paham nggak? Kalau tidak paham, kalau paham coba angkat tangan." Itu engagement itu ya. Kalau kita merasa aman, ada sesuatu yang bisa kita bagikan, kita bisa buat kuis atau wawancara, bisa wawancara. Bapak coba saya buat aja Pak. Apa singkatan dari BIAN? Oh, bulan imunisasi anak nasional Bu Bidan. Ini nih dapat hadiah. Kalau cukup ya hadiah-hadiah kita. Atau pakai humor supaya mendengarkan juga ada respon ketawa begitu ya dan lain-lain. Pokoknya kalau kita buat mobile education jangan sampai seperti angin berlalu ya. Cuma kedengaran tadi apa ya tadi bukan, tapi harus ada engagement. Kuncinya di situ ya. Nggak usah khawatir suara kita seperti apa, nggak usah khawatir. Biasanya kalau udah ada engagement itu menetralisir ya. Karena orang akan perhatian ke pesan kita. Terus berikutnya repetition. Maksudnya gini, jadi dalam pesan kita, dalam omongan-omongan kita, kita usahakan ada yang berulang-ulang. Ada yang berulang-ulang. Itu adalah racunnya. Itu yang kita harapkan diingat oleh warga. Ya kalau di Jakarta itu kan terkenal tuh. Tahu bulat digoreng 500. Itu diulang-ulang tuh. Tapi itu sih kering. Tapi walaupun kering diulang-ulang jadi orang tahu, oh ada tahu tuh, jualan tahu pakai mobil pickup gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu silakan nanti dibuat susun tagline-nya apa. Kalimat pendek nanti akan diulang-ulang ya. Yang kedua, menyampaikannya juga ya Bapak Ibu, menyampaikan tagline itu harus menarik perhatian. Baik karena isinya, kata-katanya maupun nonverbalnya. Jadi nanti gini Bu, Pak, kalau misalnya kita memobilisir 4 mobil misalnya. 4 mobil tuh, 4 armada. Oh, kita samain ya. Kalau ngomong tentang tagline BIAN, ini kalimatnya, terus nadanya seperti ini, kecepatannya seperti ini. BIAN, BIAN, bulan imunisasi anak nasional. Dibuat-buat aja sama ibu bapak ya, seperti tagline-nya iklan. Nah, itu yang akan diingat ya. Nah, biasa ini Bapak Ibu bahasan tentang mobile education. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut kalau diinginkan untuk bahas detail-detailnya. Wawancara kayak gimana, kuis kayak gimana. Tapi mungkin Ibu Bapak sudah tahu ya. Ini mungkin buat yang butuh aja ya. Nah, terus yang kedua, nah ini kalau kita bicara komunikasi tatap muka, saya pengen menekankan ini Ibu Bapak, bahwa kalau kita bicara tentang imunisasi atau vaksinasi atau apapun istilahnya, maka kita jangan berasumsi bahwa masalahnya adalah pengetahuan, pemahaman warga. Warga tidak tahu manfaat dari imunisasi. Orang tua tidak paham apa itu gunanya imunisasi. Jangan di situ bermulanya. Kalau kita berpikir, wah mereka tidak tahu, wah mereka belum pernah mendengar, itu kita mengasumsikan gelas yang kosong. Gelas yang kosong dan tidak ada tutup
tutupnya. Untuk menanganinya, ya cukup kita tuangkan air. Udah berpengetahuan, kemudian masalahnya selesai. Menurut hemat kami, kenyataannya tidak gitu. Enggak kok. Orang pasti sudah mendengar imunisasi atau vaksinasi. Apalagi dengan vaksin COVID-19 ini yang rame-rame. Pasti orang sudah tahu. Tapi pengetahuannya salah. Kemakan hoax. Nggak ada masalah. Yang penting dia sudah tahu. Artinya gelasnya itu sudah ada isinya. Dan bukan hanya ada isinya, tapi ada tutupnya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita berlaga atau mengasumsikan bahwa orang itu tidak tahu, kita langsung nuangkan aja isi gelas kita. Isi gelas kita nggak bisa masuk ke gelasnya dia karena ada tutupnya. Nah, itu yang kita harus hindari. Ya, orang itu punya persepsi, orang itu sudah punya sikap, orang itu sudah punya preferensi. Sehingga cara kita berkomunikasi itu tidak bisa selugu seperti orang belum paham, tidak tahu, ya. Apa yang harus kita hindari? Kita harus hindari backfire effect. Cara komunikasi kita yang lugu, yang mengasumsikan bahwa orang itu tidak tahu, terus kemudian justru mental balik ke kita. Kita sampaikan fakta, argumen yang sahih. Orangnya justru lebih percaya terhadap hoax yang selama ini dia yakini. Gara-garanya kita lugu mengasumsikan bahwa orang itu tidak tahu. Ya. Ingat kalau orang itu sudah punya sikap, itu sebetulnya dia lagi pasang pagar. Pagarnya harus dibuka dulu. Itu kerjaan kita yang pertama ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam berkomunikasi saya juga suka mengingatkan, ini karena kita menghadapi orang-orang, warga yang ragu, itu artinya dia sudah punya sikap juga, sikap ragu itu. Karena pengetahuan yang salah boleh, karena kemakan hoax, karena hasutan orang lain, atau karena kesimpulan yang salah dari bacaan dia, apapun, ya, itu artinya gelasnya sudah ada isinya, dan gelasnya sudah ada tutup. Kerjaan kita itu harus buka tutup, lalu harus mengganti isi orang lain dengan isi kita. Dengan kata lain, kita harus ngajak orang itu menumpahkan atau mengeluarkan isi dia. Makanya dia harus cerita, ngomong, ya, nggak bisa diem aja. Nah, komunikasi memang agak lebih susah ini, Ibu Bapak ya, ketimbang orang yang sekedar tidak tahu, lugu gitu. Maka itu persiapkan mental kita. Kepada teman-teman relawan, kader juga diingatkan mental kita siapkan ya. Dan ini sebenarnya materi standar yang biasa kita sampaikan dalam pelatihan-pelatihan sebelumnya. Sekedar mengingatkan saja buat Ibu Bapak yang sudah pernah mengikuti, sikap mental kita nanti akan menentukan hasil, tapi nggak usah pikirin hasilnya. Ya, pokoknya kita berkomunikasi itu ya, gaya kita, cara kita berinteraksi, bertanya dan sebagainya, tolong tujukan untuk mengakrabkan, ya. Jadi pertanyaan kita, obrolan kita, arahkan untuk mengakrabkan. Mau nasihat kita tentang imunisasi, itu jangan memecah, tapi mengakrabkan. Niatkan begitu. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita mengakrabkan, itu nambah energi. Kalau kita sekedar, wah saya mau mempengaruhi orang, saya pengen ngajak orang tua untuk mengimunisasi anak. Ya, datang ke sebuah desa, kunjungan rumah ke rumah, banyak yang nolak. Akhirnya kemudian kadang juga nolak dengan ketus, terus kita balas lagi dengan ketus. Akhirnya apa? Akhirnya capek. Capek, terkuras energinya. Ya. Tapi kalau kita datang dari rumah ke rumah, ya, 30 rumah kita datangi. Dan di 30 rumah itu berarti kita punya teman baru sebanyak 30. Kita jadi kenal si bapak ini, si ibu ini, kerjaannya apa, hobinya apa, namanya juga setengah-setengah hafal, ngobrolnya asik. Nah, maka bukan kehilangan energi kita, tapi justru menambah energi. Nambah. Sama seperti kita ngobrol sama teman lama ya, udah lama nggak ketemu, apalagi karena pandemi ini, ketemu ngobrol. Ngobrol tempat aman ya, di luar ruang terbuka misalnya, pakai masker. Oh ngobrol lama, wow seneng berjam-jam nggak
nggak habis energinya. Kenapa? Karena slow recharge, karena asik, terus kemudian energinya nambah terus. Selesai ngobrol, bukannya defisit tapi surplus, seneng berbunga-bunga, habis ketemu teman, ngobrol, ide banyak dan sebagainya, ya. Nah itu. Nah kalau kita ngobrol sama teman, makanya kita jangan baperan, nggak usah baperan. Kalau orang lebih percaya sama hoax, nolak kita mentah-mentah, nggak usah baperan, nggak usah dimasukin di hati. Wah susah itu, gimana dong caranya? Nanti ada teknik-tekniknya, seperti misalnya kemampuan kita reframe, apa yang disampaikan kita manai ulang. Dia boleh menyampaikan bahwa, wah Bu Bidan, Bu Perawat, Bu Promkes pengen bunuh anak saya ya. Ini kata-katanya seperti itu. Tapi kita reframe, maksudnya bukan seperti itu kok. Nah itu kemampuan kita, ya. Jangan ngandelin orang lain untuk menjelaskan maksudnya nanti kalau dia minta maaf, enggak. Tapi waktu dia menyampaikan itu segera reframe bahwa maksudnya dia bukan pengen mendesak saya, menghina saya kok, gitu ya. Nah, apalagi sikap yang apresiatif. Apresiatif itu artinya kita kalau dalam komunikasi itu nonjolkan kekuatan orang itu, menilai, memperhatikan hal yang positif. Supaya apa? Supaya kita nggak capek, nggak kelelahan. Dan rendah hati. Rendah hati nggak apa-apa, nggak usah sok tahu, nggak usah menggurui. Kalau sok tahu menggurui, apalagi sama orang-orang yang sudah punya sikap, itu melelahkan. Nanti malahnya debat kusir malah jadinya. Itu rugi bandar kalau begitu mah. Mendingan kita ngobrol asik-asik aja gitu dengan rendah hati. Karena justru ya, dalam kerendahan hati itu ada kekuatan. Makanya kan dalam ajaran itu, ini ajaran Islam ya, yang saya diajarkan itu, kalau kita itu sering sedekah nanti dikayakan, kalau kita itu mudah memaafkan nanti dikuatkan, kalau kita itu rendah hati nanti ditinggikan. Sering sedekah kemudian dikayakan, itu udah banyak buktinya lah. Cuma jangan ikutan Yusuf Mansur ya. Kata Pak Ustadz jadi miskin. Kalau kita mudah memaafkan, imunitasnya lebih tinggi ternyata, lebih kuat. Kalau rendah hati itu ditinggikan, itu makanya nanti ada teknik-teknik komunikasi yang namanya the power of powerless communication. Itu teknik-teknik yang keluar tahun 2000-an tuh. Bahwa ternyata kalau kita berhadapan sama orang yang tinggi posisinya, sombong, kalau kita datangi mereka dengan bahasa atau gaya yang sombong pula atau tinggi pula, bukan hasil yang kita dapatkan, tapi penolakan. Siapa lu? Bisa apa kamu? Nah, yang kayak gitu. Tapi kalau kita dekati dengan rendah hati, ternyata pesan kita bisa nyelisip masuk ke dalam pikiran dan renung hati orangnya. Gitu ya. Jadi ini sikap mental sebagai fondasi. Ya. Nah, tadi sebenarnya udah bangun teori sedikit ya. Tapi melanjutkan kalau kita bicara tentang orang yang khawatir nih, orang tua yang khawatir. Perasaan dia udah khawatir sikapnya kayak gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan secara teori dulu ya. Itu jangan lupa bangun keakraban. Jadi orang yang terpercaya. Kalau belum akrab, dan kalau orang Indonesia biasanya keakraban itu dibangun sebagian besar dari hubungan ya, kepercayaan dan hubungan itu penting. Makanya kalau kita bisnis sama orang, kita ngelihat orangnya nih bisa dipercaya atau enggak, bukan ngelihat proposalnya kinclong atau enggak. Ya. Tapi itu banyak tuh orang yang tertipu sama robot-robot itu, robot trading. Iya, karena dia ngelihat uang terlalu banyak gitu ya. Tapi biasanya kita itu lebih tapi jangan salah loh, yang robot-robot trading itu yang sebenarnya mengomunikasikan adalah orang-orang dekat mereka. Orang-orang dekat itu. Ngelihat orang dekat mereka, teman. Ya termasuk teman saya dulu pernah mempersuasi saya. Sampai 2 jam ngobrol, ngomong aja tentang robot trading itu. Ya, untung saya nggak ikutan ya. Nggak punya duit juga sih. Tapi itu kalau sama teman, itu jadi lebih terpercaya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, bangun keakraban, bangun pertemanan. Wah, tapi lama, waktunya cukup nggak? Kita coba ntar teknik-teknik yang dalam waktu dekat, waktu pendek ya, 5 menit gitu, itu kita bisa bangun hubungan yang bagus. Nah itu kita perlu perhatikan. Sama kalau dari sisi metodologi, mungkin kita bisa pakai yang namanya mutual persuasion. Itu namanya saling mempengaruhi. Jadi bukan kita saja yang mempengaruhi orang tua supaya mau anaknya diimunisasi
apalagi di imunisasi ganda, tetapi kita juga membiarkan, bahkan membuka diri kita, membuka lebar-lebar diri kita supaya dipengaruhi sama orang tua. Dipengaruhi dalam hal apa? Banyak hal yang mereka bisa pengaruhi. Jadi banyak hal pada diri kita yang bisa dipengaruhi oleh orang tua. Misalnya, Bu, gimana kalau tangan kiri dulu, baru tangan kanan? Oh iya bisa. Itu mempengaruhi kita dari sisi prosedur-prosedur tindakan. Ya asalkan dibenarkan nggak apa-apa. Bu, boleh nggak saya dijelaskan dulu ini apa, ini apa? Oh boleh, boleh. Atau Bu, saya khawatir loh, kan kayak gini-gini kan ntar buat gini-gini-gini. Kita menerima pandangan dia, kekhawatiran dia, itu juga termasuk dari membiarkan diri kita dipengaruhi. Nah, orang yang khawatir itu pengen menyodorkan, mendesakkan, ini loh kekhawatiran saya, ini loh yang saya mau, gini aja gimana, kalau begini gimana. Nah, kita buka diri untuk menerima persuasi itu. Harapannya nanti hukum timbal balik itu berlaku, ya, di mana nanti kita bisa mempersuasi dirinya juga, ya. Ini kayak transaksi dagang juga kayak gitu. Jadi kalau kita dagang ya, Bapak Ibu ya, kita misalnya bilang nih harganya 100.000 Ibu. Oh, gimana kalau 60.000? Jangan tersinggung. Itu artinya orang itu mencoba mempersuasi kita. 60.000 modalnya aja modalnya 60.000 juga, rugi dong. Nggak usah ngomong gitu. Itu nolak persuasinya dia. Maka kita terima. Bukan terima harganya, ntar dulu gitu. Oh, ya. Iya sih Bu ya, ini mungkin kemahalan ya Bu ya. Iya kemahalan gini. Tapi Bu gimana kalau jadi kita akui dulu bahwa itu mahal makanya dia mau 60.000. Kita akui dulu artinya kita tuh terpersuasi. Baru kemudian, Bu gimana kalau 70.000 deh Bu. Supaya ada untungnya dikit saya Bu. Nah itu kemungkinannya jauh lebih besar gitu Bu, Pak ya. Jadi saling mempersuasi. Nah, Bapak Ibu saya tadi sempat nengok waktu jam 12.20, saya mau berhenti dulu sebentar ya. Materi teknisnya ada di slide-slide berikutnya. Cuma bisa kita nanti taruh minggu depan atau bisa kita jadikan bahan obrolan. Makanya saya mau balikin dulu ke Bu Ami ya untuk mengelola kegiatan ini. Bu Ami, masih di sini Bu Ami? Masih Pak Risan. Iya, silakan. Ya, terima kasih Pak Risan. Ini kebetulan sebentar lagi pemerintah juga akan menggelar bulan imunisasi anak nasional nanti terbagi dalam 2 tahap. Tahap 1 nanti insya Allah diselenggarakan pada bulan Mei dan tahap 2 nanti bulan Agustus. Nah, mungkin kita bisa mulai melakukan persiapan dari sekarang karena masih ada waktu. Kita bikin komitmen seperti apa yang disampaikan oleh Pak Risan, kita bisa melakukan persiapannya terlebih dahulu, kemudian merencanakan kegiatan promosinya seperti apa, kemudian pelaksanaan BIAN sendiri, dan tidak lupa melakukan monitoring dan evaluasi. Okay. Dan tetap teman-teman ketika melaksanakan edukasi, ataupun nanti pelaksanaan kegiatan, sikap mental tetap kita butuhkan. Oke, diniatkan kita mengakrabkan diri dengan masyarakat, tidak baper nanti kalau misalkan ada unen-unen atau hal-hal yang tidak berkenan, mungkin bersikap apresiatif dan juga rendah hati. Nah, ini tadi sudah dirangkum, saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Boleh saya bacakan Pak Risan, nggih? Beberapa ada pertanyaan yang sama, nanti bisa dijawab sekaligus saja. Dari Bu Herlinawati, tadi, kalau mau daftar jadi anggota PPKMI gimana caranya Bu? Nah, nanti silakan menghubungi di PPKMI cabang masing-masing ya Bu, di tiap provinsi ataupun di tiap kabupaten. Kemudian dari Bapak Abdul Haris Jauhari, dalam melakukan komunikasi yang kita dahulukan kelompok mana? Kelompok early, kelompok ragu-ragu, atau kelompok laggard?
Tadi sepertinya sudah sedikit disampaikan, kita dahulukan kelompok early adopter dulu ya Pak Risang ya. Iya, betul. Iya. Jadi kalau kelompok-kelompok Iya. yang sudah kita identifikasi, nah beberapa teman juga menyebut ada kelompok yang ekstrim gitu ya, yang keras, yang mungkin ada afiliasi ideologi tertentu atau apa, udahlah nggak usah dipikirin dulu itu. Kita fokus aja kelompok yang early adapter, kita manfaatkan betul untuk menjadi duta kita ya, kita puaskan mereka, lalu kemudian untuk yang ragu-ragu, nah itu yang kita garap. Nah cuma dari sisi komunikasi ya, ini sikap mental kita berkomunikasi ya Bu Ami ya, kita jangan sampai menganggap orang itu menolak. Jadi dalam komunikasi itu kita harus positif ya, jangan anggap orang akan menolak pasti gitu. Sehingga kita nggak nyenggol mereka untuk arah yang nolak. Saya pernah nemuin beberapa case ya di mana komunikasi yang dilakukan, ya mungkin orang itu masih ragu-ragu tahapannya. Mungkin punya pilihan tidak mau tapi belum kuat-kuat banget. Tetapi ketika disenggol, justru dia akhirnya jadi fix tidak mau. Contoh misalnya ya, ini gayanya misalnya. Ada orang tua datang ke gurunya, "Bu, nanti anak saya nggak usah diimunisasi ya." Terus gurunya bilang, "Loh, nggak boleh gitu, Pak. Harus diimunisasi itu, kan untuk kepentingan anak juga." Orang tuanya bereaksi, "Wah, saya nggak mau deh, pokoknya kalau anak saya nggak mau." "Wah, Bapak, kalau Bapak nggak mau nanti harus ngisi formulir loh." "Oh iya, Bu, mana formulirnya? Saya isi aja." Akhirnya ngisi formulir, tanda tangan, cek, sudah selesai. Itu artinya kita mengunci. Udah nyenggol, terus kunci orang sehingga orang tidak mau. Nah, kalau dalam komunikasi itu prinsipnya begini Bapak Ibu. Kepada siapapun, ini orang yang keras-kerasan tidak mau, ataupun orang yang tidak maunya masih ragu-ragu, atau bahkan masih ragu-ragu, kita harus bangun di dialog. Bangun dialog dulu. Jadi bahkan yang ekstrim ya, ini kasus-kasus COVID kemarin ya, ketika teman-teman itu mempersuasi orang agar ibu hamil terutama ataupun orang orang tuanya gitu ya, ataupun orang dewasa biasa juga kita ajak untuk, vaksinasi terus dia bilang, "Wah, Bapak mau Pak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama orang tua saya? Bapak mau bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama anak saya?" Nah itu biasanya teman-teman suka mundur teratur. Itu yang kita bilang sebagai jurus kunci gitu ya, jurus jurus maut warga. Kalau udah ditantangin, kita suka mundur teratur gitu. Nah, padahal begini ngelihatnya, kita ini nggak usah mikirin hasilnya orang itu pada akhirnya mau atau enggak, tapi jangan tutup proses dialognya. Jadi ketika orang ngomong, "Bu Ami mau tanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama bapak saya." Oh, itu jangan stop di situ, jangan berhentikan, tapi kita bangun dialog dengan bertanya, "Loh, Pak, emang ada apa sih? Kekhawatiran apa sih yang Bapak pikirkan? Coba cerita, saya pengen dengerin deh." Biar dia cerita. "Wah, nanti bapak saya mati habis divaksin." "Dengar dari mana itu? Tahu dari mana sih? Ayo coba cerita, saya pengen dengerin deh, pengen dengerin. Ini baru tahu nih saya nih. Jangan-jangan Bapak informasinya baru." Nah, misalnya kita pancing dia, biar dia ngomong cerita. Nah, dalam komunikasi itu begini, hanya pada saat dialog itu masih berlangsung, maka kita bisa melakukan persuasi, ya. Kalau dialognya sudah tidak bisa dilakukan, maka persuasi ya udah ke laut aja, nggak bisa. Ya, maka itu pula kalau sebagai komunikator tuh ya kita harus lebih bahagia ketemu sama orang yang ngomel-ngomel, marah-marah tapi masih terkontrol ya, ketimbang orang yang diem aja, diem aja. Ditanya diem aja. "Jadi Bu gimana Bu anaknya Bu? Mau nggak diimunisasi?" Diem aja. "Ibu pernah dengar nggak tentang imunisasi?" Diem aja. Kalau dia diem aja, itu lebih bahaya ketimbang dia ngomel-ngomel. Kenapa begitu? Karena kalau selama ngomel-ngomel kita masih bisa terapkan tuh teknik-teknik yang sesuai. Tapi kalau dia diem aja nggak bisa apa-apa, gitu. Gitu mungkin Bu Ami ya respon jadi agak dipanjangin dikit. Silakan Bu Ami. Ya, terima kasih Pak Risang. Ini menyambung juga sekaligus
pertanyaan berikutnya sudah sebagian terjawab dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Risa. Bagaimana kita menghadapi kelompok yang resisten. Kemudian bagaimana jika menghadapi memberikan edukasi terhadap orang tua yang menentang imunisasi, hampir sama deh. Kemudian yang menolak dengan berbagai alasan. Oke, gini. Tidak, Gini mungkin Bu Bian ya. Ini saya mau ngambil kasus yang disampaikan Bu Ari nih. Oh, Bu Ari dari Jepara nih. Apa kabar Bu Ari? Gini, kita memang akan menghadapi kelompok-kelompok yang sudah punya sikap ya. Ini secara teori dulu ya, secara teori dulu. Intervensi komunikasi kepada kelompok-kelompok yang sudah punya sikap, itu baiknya sifatnya indirect ya, atau dialogis. Kalau dialogis itu mungkin sikapnya ya masih nggak terlalu nggak terlalu kuat ya, negatif tapi nggak terlalu negatif banget. Oke lah dialog. Kalau sifatnya sudah sangat kuat, cara yang kita bisa lakukan adalah yang indirect. Tidak langsung. Tidak langsung gimana? Macam-macam. Ya, misalnya begini. Kita tahu bahwa ini daerah yang tidak mau anaknya diimunisasi, gitu ya. Jadi, tapi posyandunya jalan misalnya. Posyandunya jalan, cuma kalau ngomong imunisasi orang-orang pada alergi misalnya. Nah, terus apa yang kita bisa lakukan? Nah, satu misalnya zoom out. Zoom out itu maksudnya kita ngomongin jangan imunisasi langsung. Maksudnya jangan terbuka eksplisit langsung ngomongin tentang imunisasi. Bicarakan hal-hal yang diterima. Wah, ini tokoh agama nih. Yang religius nih, mereka nggak mau nih imunisasi. Kalau kita ngomong imunisasi, kita bisa dapat reaksi negatif instantly, langsung. Ya udah jangan. Apa yang kita bisa omongin? Omongin tentang kesehatan anak misalnya. Kan disetujui. Ya, gimana cara anaknya pintar bisa menghafal Quran? Ngomongin tentang anak supaya tidak sakit. Nah, tema tentang imunisasi itu diselipkan atau diintrokan di situ. Ya. Jadi jangan bawa tema imunisasi. Kalau ke sekolah misalnya, sekolah tadi yang penolakannya tinggi, ya datang aja ngomong tentang kesehatan kita, ya pada orang tuanya bicara tentang kesehatan, anak tuh harus sehat. Jangan langsung ngomong tentang imunisasi, itu akan menghasilkan reaksi negatif. Kebaca, wah ini pengen promosi imunisasi, enggak. Tapi berikan tempat. Imunisasi itu cukup berikan tempat dulu. Tempat. Jadi ada misalnya kan upaya pencegahan anak sakit, gizi seimbang. Wah, itu nanti supaya anaknya nggak sakit stunting, misalnya stunting, anaknya supaya tumbuh kembang bagus. Apalagi hygiene, kebersihan, supaya nggak kena diare dan sebagainya. Terus apalagi terus kemudian disitulah kita sampaikan tentang imunisasi. Jadi pembicaraan tentang imunisasi itu adalah bagian dari pembicaraan besar yang disetujui atau disukai oleh orang tua. Nah, itu model yang indirect. Indirect apa lagi yang kita bisa lakukan? Education entertainment. Itu juga bisa. Misalnya komunitasnya komunitas yang nolak. Terus misalnya kita bisa rekrut kader atau remaja untuk buat video-video lucu-lucuan tentang imunisasi gitu. Buat lucu-lucuan. Buat video terus video dibagiin ke warga yang lain, bisa. Atau kita buat panggung edukasi entertainment ya, lebih entertainment lebih banyak ya. Yang lucu-lucuan gitu. Datang sana dengan mobile education car ya, di situ ada kegiatan yang lucu-lucuan. Nah, kegiatan lucu itu bisa menghalangi reaksi negatif orang secara instan. Jadi pagarnya kebuka dulu, bisa kita masukkan, walaupun dia ntar mempertanyakan, paling nggak dia sudah mulai membuka diri. Nah, saat ini teman-teman UNICEF itu tim peneliti ya, ada peneliti aksi yang sedang berlangsung
ini daerah mana ya, saya lupa. Kayaknya di daerah Aceh Utara nih, di satu desa. Itu lagi dicoba itu, anak remaja buat video yang lucu-lucu. Terus minggu kemarin itu teman-teman, lapangan laporan, ternyata kalau kita buat yang kayak gitu-gitu ya, orang ketawa ngelihatnya, ternyata banyak orang tua ya yang melihatnya kemudian mempertanyakan kembali apa yang dia pikirkan selama ini. Jadi gimana sih sebenarnya imunisasi ini? Bahaya atau enggak sih? Belum berubah, tapi nggak apa-apa. Yang penting membuka ruang untuk dialog itu udah bagus. Terus ketika dibuatkan di dalam forum yang lucu-lucuan gitu, pada nanya, jadi sebenarnya gimana sih ini? Berbahaya atau enggak sih? Nah, kalau orang udah nanya, membuka ruang dialog, nah itu juga udah bagus. Nah, itu yang dimaksud sebagai model-model yang indirect. Itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tokoh agama misalnya. Ada tokoh-tokoh agama itu ada juga di daerah yang ketika dia itu mempromosikan imunisasi, langsung dicap. Ini orang pemerintah nih. Saya ngobrol sama tokoh agama itu kasihan mereka jadi posisinya seperti orang pemerintah yang pengen menyesatkan warga, kan kasihan juga gitu. Terus kita diskusikan mungkin model-modelnya bukan model-model langsung begitu, tapi indirect. Imunisasi tidak disebut, nggak perlu disebut, tapi mungkin diimplisitkan. Ada tuh cara-cara yang membuat anak itu lebih kebal terhadap penyakit, ya, jadi tidak gampang sakit. Kalau kena bibit penyakit ini jadi bibit penyakitnya tidak jadi penyakit. Itu ada itu. Mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan kepada layanan kesehatan ya, saya nggak tahu persis itu. Jadi tidak eksplisit, nggak apa-apa. Itu cara menghadapi masyarakat yang sudah sangat kuat penolakannya. Ya, indirect kuncinya. Ya gitu mungkin ya Bu Ami ya. Silakan saya berikan ke Bu Ami. Ya, terima kasih Pak Risan. Jadi jelas dia sudah menjawab pertanyaan dari Bu Dewi Anggra ini juga terkait dengan yayasan yang tidak bisa, yayasan yang tidak mendukung PIAN. Tadi sudah dijawab. Jadi kita melakukan komunikasi dengan metode indirect. Kita berikan tempat terlebih dahulu untuk mereka. Dan untuk masyarakat, untuk orang tua yang mungkin belum mendukung PIAN, kita bisa bangun dialog terlebih dahulu. Tidak ujuk-ujuk disodorkan surat pernyataan ya Pak Risan ya. Dan ini mungkin dari Bu Binti Solihah, metode komunikasi yang sangat dan sering dipakai untuk mengatasi kelompok ragu-ragu atau bahkan yang ekstrim. Ini belum tadi dibahas Pak Risan, mungkin bisa disampaikan. Ya, kalau yang ragu-ragu, ini saya mau kasih contoh ya. Ini case di Jakarta, ada teman-teman relawan beberapa bulan lalu cerita, ya akhirnya kampung tempat kami kerja itu mau loh warganya divaksin COVID, bahkan tokoh agamanya pun mau divaksin COVID. Nah, padahal ketika pertama diintro ke sana, itu relawannya diceramahi habis-habisan sama tokoh agama. Kamu ini menyebarkan hal-hal yang buruk, yang haram, bahkan bisa nanti yaitu KIPI-nya ya, hoax-hoax tentang KIPI disebutkan. Nah, belajar dari mereka itu metodenya juga indirect. Ya. Pertama terkait dengan tokoh agama meresponnya ya. Kita tuh jangan merespon dengan berdebat, berargumen. Namanya tokoh, tempatkan mereka sebagai tokoh. Jadi gimana? Ya jadi iya aja. Iya. Tapi kan kalau dijawab pun ada ya iya. Njenje watun kepanggih apa? Bu Ami yang tahu ya. Jadi iya tapi kita tetap mengedukasi masyarakat. Tapi secara santun, nggak usah rame-rame, nggak usah heboh-heboh. Intinya adalah kita menyelamatkan muka dari tokoh agama. Ya, biasanya kalau saya tuh kalau sama tokoh-tokoh ya, untuk mengadvokasi saya suka pakai 2 prinsip. Itu adalah saving face, selamatin muka. Yang kedua adalah behind closed door. Jadi lakukan itu di pintu tertutup. Jangan rame-rame.
datang ke pesantren. Pesantrennya dikenal sebagai pesantren yang menolak vaksinasi. Rame-rame. Pakai rompi kayak rompi Bu Ami itu. Pakai ambulans. Jangan. Karena itu akan membuat penolakan lebih keras. Udah diam-diam aja ngobrolnya. Jangan sampai misalnya orang lain, warga sekitar tahu. Atau bahkan santri-santrinya pun nggak usah tahu juga nggak apa-apa. Ngobrol diam-diam. Nah, itu biasanya lebih nyaman buat mereka. Kalau mereka mau merubah sikap, itu nggak ada beban, ya. Nah, ini yang terjadi di teman-teman relawan Jakarta itu. Jadi mereka terus mengedukasi. Nah, momennya adalah ketika ada orang-orang yang diidentifikasikan sebagai orang-orang yang soleh juga gitu ya. Oh, ini orangnya rajin nih, rajin ke masjid nih, orangnya baik nih. Mereka mau diimunisasi. Nah, kemudian itulah yang dijual. Kita itu menjual kasus Bapak Ibu ke orang lain. Ini anaknya ini mau loh. Ini orang tua ini mau loh. Sudah, tanya aja. Orang tua itu juga si Pak ini, Pak Amin juga mau kok diimunisasi. Mereka butuh kasus, butuh contoh. Contohnya jangan contoh nakes atau contoh relawan, jangan. Kan relawan nakes emang kerjanya kayak gitu kan ngajak-ngajak. Tapi kalau ada contoh yang natural, yang alami di sekitar mereka, itu bisa membantu memobilisasi mereka. Lambat laun banyak juga yang mau. Bahkan kemudian tokoh agamanya juga pun mau. Kenapa tokoh agama akhirnya bisa mau? Ya karena nggak ada beban juga. Karena kita sudah saving face gitu ya. Maka dari itu Ibu Bapak ya, nanti kita perlu juga tuh daripada kita mengoleksi data-data riset ya, data riset, bukti gitu, lebih baik kita mengoleksi orang-orang yang sudah diimunisasi, orang tua yang membolehkan anaknya diimunisasi. Mendingan kita hafalin itu hafalin dia di mana posisinya gitu ya. Jadi waktu kita masuk ke satu daerah gitu, satu RW misalnya, kita bisa jual dia sebagai contoh gitu. Itu jauh lebih dipercaya ketimbang kita menyodorkan bukti riset. 97% anak yang diimunisasi nggak apa-apa kok. Wah, itu kurang. Karena kita sifatnya anekdotal ya istilahnya ya, anekdotal. Ya, itu lebih kuat kita nyodorin si Budi itu anaknya Pak Amin juga udah loh Bu diimunisasi. Insya Allah nggak apa-apa, coba deh tanya gitu. Itu jauh lebih berpengaruh gitu. Kurang lebih gitu ya Bu Ami ya. Silakan Bu Ami. Ya, Arisan mau dilanjut atau karena waktunya terbatas? Masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Mungkin boleh bahas 1-2 pertanyaan lagi ya? Satu lagi ya, bagaimana cara komunikasi kepada sasaran yang hanya mau divaksin kalau mendapat bantuan? Nah, ini mungkin di beberapa tempat banyak nih, kalau yang sekarang lagi marak BLT, silahkan Pak. Iya, ini Bu Ami saya pernah dulu kan buat tulisan tentang balada. Iya. Hadiah-hadiah. Iya. Jadi gini, kita ini kalau sebagai promkes ya, kita tidak mengharamkan bingkisan-bingkisan, hadiah-hadiah. Oh kasih makanan di posyandu, PMT, nggak apa-apa gitu. Tapi kita taruh fungsinya yang tepat, ya posisi yang benar. Di mana itu buat promkes hadiah-hadiah semacam itu adalah pemancing untuk ngobrol. Jadi gini, kalau kita kasih hadiah, terus kemudian orang jadi senang, mau kita ajak ngobrol, mau dialog, mau diedukasi, nah itu kuncinya di situ. Bukan untuk membuat ketagihan. Yang terjadi sekarang kan biasanya lebih membuat ketagihan ya. Orang divaksinasi, terus kemudian setelah selesai, sebelum pulang dikasih ayam. Jadi ayam itu reward dari kegiatan sebelumnya divaksinasi. Akibatnya apa? Akibatnya orang mau divaksinasi karena reward. Ini adalah strategi komunikasi perubahan perilaku yang paling primitif, rewarding. Bahkan itu teori-teorinya dibentuk dari eksperimen pada binatang. Ya, pada binatang gitu loh. Jadi kalau apa dikasih apa.
mau apa, misalnya kalau kita bunyikan peluit, terus dia datang ke sini, kita kasih hadiah gitu. Itu primitif sekali gitu. Berhasil. Namanya itu kan insting primitif ya. Cuma bahaya karena dia akan melihat hadiahnya, bukan perilakunya. Maka itu Bapak Ibu, kalau nanti mau melakukan kembali, tolong ditata ulang. Hadiah itu untuk membangun dialog. Jadi misalnya ya orang divaksinasi, terus selesai kan nunggu dulu ya, kalau di COVID-19 nunggu dulu. Pas nunggu dikasih hadiah. Seneng orang, senang. Ngobrol dulu yuk 15 menit, ngobrol. Jadi obrolan itulah yang diharapkan merubah pemikiran dia, gitu. Nah, gimana kalau udah kadung? Kalau udah kadung memang susah ya. Kalau misalnya ada waktu untuk edukasi yang bagus, silahkan. Kalau masih memanfaatkan hadiah-hadiah juga, ya itu ditata ulang lagi aja. Hadiahnya sebagai pembuka edukasi, ya pembuka dialog. Kurang lebih seperti itu Bu Ami. Saya kembalikan Bu Ami. Oke, terima kasih Pak Risang. Terima kasih teman-teman semua sudah menyampaikan pertanyaan. Insya Allah sudah terjawab semua. Dan apabila nanti kalau misalkan ada yang tertinggal belum terjawab, boleh japri ke saya atau japri di grup ya, yang bergabung di grup nanti akan dijawab oleh Pak Risang. Dan teman-teman tidak terasa sudah menunjukkan jam 12.43 waktu Indonesia Barat, nggih. Saatnya kita sudah molor banyak karena tadi mulainya juga molor. Jadi kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup merangkum dari apa yang disampaikan oleh Pak Risang kaitannya dengan bulan imunisasi anak nasional, anak-anak yang divaksinasi ini tidak hanya nanti ketika menerima vaksinasi tidak hanya lebih sehat, ya, dan mereka bisa berprestasi lebih baik di sekolah sebenarnya. Ya. Jadi dengan adanya vaksinasi ini, selain mereka kesehatannya juga lebih terjaga, mereka bisa semakin berprestasi, semakin bermanfaat untuk masyarakat, karena mereka adalah generasi penerus kita. Nah, sebenarnya vaksin atau imunisasi ini sudah disetujui ya, sudah aman dan juga sudah terbukti secara ilmiah efektif mencegah penyakit seperti campak, rubella, polio, difteri, dan tetanus. Sehingga sudah menjadi tugas kita nanti untuk melakukan edukasi kepada masyarakat sebagaimana apa tadi yang disampaikan oleh Pak Risang tips-tipsnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, menyudahi acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Risang Remaja yang berkenan berbagi, sharing ilmu dengan kami semua. Terima kasih pada teman-teman ICT Watch dan juga tim PPP KMI Pacitan. Terima kasih telah mengkoordinasikan dan mengkondisikan acara. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah bergabung pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sertifikatnya udah bisa hadirin sekalian. Nggih. Hadirin sekalian, demikianlah acara komunikasi perubahan perilaku coaching klinik di sesi 1 hari ini dengan tema bulan April ini komunikasi pendukung bulan imunisasi anak nasional. Terima kasih telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dari awal sudah dilatih. Begitu kami segenap panitia menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal dan tutur kata yang tidak berkenan. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di penghujung Ramadan ini. Semoga ibadah puasa kita diridhoi oleh Allah. Selamat berlibur dan berkumpul dengan keluarga karena besok kita sudah buat yang mudik, di perjalanan, jangan lupa booster dan tetap patuhi protokol kesehatan.
Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Bapak pamit ya. Terima kasih. Terima kasih. Sehat ya. Terima kasih Pak Risa. Terima kasih Pak Ecep. Terima kasih semua ya. Pamit. Sertifikatnya belum udah bisa di kapan ya Bu ya? Iya Bu, Sertifikat linknya disimpan dulu, nanti sertifikatnya dan materi akan ditambahkan di link. Jadi Oke, Bu. disimpan dulu ya linknya. Oke, makasih Dan Bu. untuk yang RCCE yang barangkali beberapa waktu yang lalu mengikuti webinar RCCE belum mendapat sertifikat, kami sampaikan dulu ke timnya. Ditunggu di email ya Bu, Bapak juga. Oke, Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Sehat-sehat semua. Izin live ya Bu. Ya Bu, monggo sampai jumpa di session coaching klinik berikutnya. Oke, Terima kasih Bu Rofia. Terima kasih Pak Risa. Terima kasih semua. Terima kasih kembali Bu, sehat-sehat semua. Terima kasih Bu. Sami-sami Pak. Bu Rofia, materi yang tadi di-share sama Pak Risang belum bisa dibuka, masih kosong. Oh iya Bu, masih Ya. kosong. Nanti Di kalau ini, sudah Di dikirim. chat, Iya. chat Oh, Pak di Risang, chat. Pak Risang sudah mengirim, tapi Share, ternyata begitu dibuka tidak bisa. Terima kasih. masih kosong. Oke. Ya Bu, disimpan di linknya dulu yang dari panitia di sini. Ya Bu ya. Siap. Linknya dari panitia dulu. Nanti ditambahkan di link. Oke, terima kasih Bu Rofia. Sehat selalu. Sami-sami. Sehat-sehat juga Bu.